Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini pembelajaran tentang bab pajak. Hari ini kita PTM di kelas 11 IPS 1 jam ke-7 dan jam ke-8. Materinya tentang pajak. Silakan dibuka LKS dan buku paketnya. Saya mulai. Dari buku paket. Saya sudah memfoto dan saya simpan sebagai file. Di buku paket judulnya adalah ini, perpajakan dalam pembangunan ekonomi. Berarti ada hubungan pajak dengan pembangunan. Kalau di LKS judulnya ini, pajak. Intinya sama, yang dibahas dalam buku paket dan LKS sama, yaitu tentang perpajakan. Baik, saya mulai dari buku paket. Ini adalah tujuan pembelajaran. Di sini kalian harus mampu memahami apa yang ada di buku paket terkait dengan perpajakan. Ini urutan isi buku paket A sampai H. Berikutnya adalah pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Saya ulang, pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Kalau kalian mendengar kata-kata sumber pendapatan negara, maka kalian akan teringat kemana? Akan ingat kemana? Ke A, P, B, N. Saya buka datanya. Kenapa pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar? Ini bisa dilihat di sini. Pendapatan negara dan hibah di APBN 2015 jumlahnya 1.793 triliun, 5 sekian. Pendapatan negara dalam negeri, penerimaan pajak 1.379 triliun. Penerimaan bukan pajak 410 triliun. Penerimaan hibah 3 triliun. Dari sini maka sudah sesuai dengan apa yang di pendahuluan tadi, bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar. Kalau dilihat dari formasi ini, maka pajak kisaran 75% dari sumber pendapatan. Nah, ini besar sekali. Betul, berarti pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar. Nah, warga negara yang memiliki objek pajak dan NPWP wajib membayar pajak. Saya ulang, warga negara yang mempunyai objek pajak dan NPWP wajib membayar pajak. Maka kalau dibalik, warga negara yang tidak mempunyai objek pajak tidak wajib. Yang tidak punya NPWP maka tidak wajib. Saya punya NPWP, kalian tidak punya NPWP maka tidak wajib, dan lain sebagainya.
Maka dari sini kaitannya dengan pembahasan pajak nanti ada istilah objek pajak. Apa? Objek pajak. Saya tuliskan di sini ya. Objek pajak. Saya tuliskan di sini. Jadi nanti ada objek di samping itu ada subjek. Subjek, anggap gitu ya, subjek. Ada objek, ada subjek. Apa objek? Sasaran yang dikenakan pajak itu dalam apa? Contoh PBB, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Pajak penghasilan, objek pajaknya adalah penghasilan. Pajak pertambahan nilai, maka objek pajaknya adalah pertambahan nilai barang atau jasa. PPNBM, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, maka objek pajaknya adalah penjualan barang mewah dan lain sebagainya. Itulah objek pajak. Jadi objek pajak itu adalah berupa barang atau jasa. Paham? Saya guru PNS, maka objek pajak saya adalah sebagai guru adalah penghasilan berupa gaji. Dikenakan pajak gaji saya. Orang tua kalian punya rumah, punya tanah. Objek pajaknya adalah rumah dan tanah. Masuk dalam pajak apa? PBB. Saya sebagai guru gaji saya dipotong pajak, maka masuk pajak apa? PPH. Kepanjangan dari, singkatan dari pajak penghasilan. Itu objek. Subjek pajak. Subjek pajak itu adalah yang membayar pajak atau yang dikenakan orang atau badan yang dikenakan pajak. Maka saya, atas nama saya dikenakan pajak, maka saya sebagai subjek. Yang dikenakan pajak, objek pajak saya adalah berupa gaji. Nah, gitu ya. Bapak kalian punya rumah, punya tanah, maka subjek pajaknya adalah bapak. Objek pajaknya adalah rumah dan tanah. Orang tua kalian punya sawah, bapak kalian punya sawah, maka subjek pajaknya adalah bapak. Objek pajaknya adalah sawah, gitu ya. Bisa dipahami? Nah, saya tutup. Lanjut ya. Ini adalah peta konsepnya, dipelajari ya. Dipelajari sendiri dulu, nanti akan dijelaskan di pembahasan berikutnya. Saya mulai dari sini. Fungsi pajak, ada fungsi budgeter. Apa fungsi budgeter? Anggaran. Apa anggaran? Terkait dengan APBN. Jadi pajak ada di dalam APBN. Pajak itu dianggar oleh negara. Masuk dalam anggaran apa? Anggaran pendapatan. Dong apa belum dong? Dong ya? Ya? Atau belum dipelajari di rumah? Pelajari ya.
Jadi saya sarankan sebelum materi pelajari ya, supaya ada gambaran. Jadi anggaran itu terkait dengan pajak itu ada di dalam APBN. Memang pajak dimasukkan dalam anggaran pendapatan. Terus berikutnya, manfaat pajak, atau ini boleh di sini fungsi mengatur. Di mengatur itu alat pemerintah untuk mencapai tujuan. Ini contohnya ini. Ini dibaca sendiri aja ya. Manfaat pajak untuk kebutuhan pembangunan sarana umum rata-rata ya. Kalau bentuknya sarana, di samping sarana untuk subsidi dan lain-lain. Ini kita lanjut dibaca sendiri ya. Sekarang tarif. Saya akan jelaskan tentang tarif. Tarif pajak ada 4. Yang pertama adalah proporsional sebanding. Yang kedua adalah tetap. Yang ketiga degresif. Yang keempat regresif. Proporsional sebanding, tarif pengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajak sebanding ya. Jadi berapapun nilai objek, paham maksud saya nilai objek? Paham? Contoh warung ya, warung kita sama warung pecel Mak Sareh, kira-kira penghasilannya banyak mana? Warung kita ya, warung kita kan ya. Warung kita dikenakan pajak 10%. Warung Mak Sareh tidak dikenakan pajak. Tidak dikenakan pajak. Kenapa? Ya karena masih kecil ya. Jadi biasanya hal-hal begini yang sudah besar-besar. Contoh warung di warung soto di Genteng Wetan, lampu merah itu, warung soto Surabaya, itu tidak dikenakan pajak. Kenapa tidak dikenakan? Mungkin karena tidak punya bangunan yang permanen ya. Kalau warung kita kan permanen. Warung kita, warung Jamilah, warung Bu Maksum, kemudian warung Nina, warung Tantinem, nah itu yang permanen itu dikenakan pajak. Kalau yang biasa-biasa mungkin belum dikenakan. Karena dianggap penghasilannya masih kecil. Kalau yang besar itu penghasilannya banyak ya. Itu dikenakan namanya apa? Pajak proporsional. Semakin penghasilannya besar, maka akan dikenakan pajak. Kalau tidak, atau masih kecil, bisa jadi tidak kena pajak. Kedua, pajak tetap. Ya. Jadi pajaknya tetap, tidak berupa prosentase. Maka ada materai. Contohnya materai ya. Ada materai 3.000. Ada materai 6.000. Ada materai 10.000. Kalau sidang terkait hukum, materainya berapa? 6.000. 6.000. Kalian ketika kelas 10 ada pernyataan kan? Bermaterai. Materai berapa? 6.000. Karena konsekuensinya adalah terikat secara hukum. Ya sudah, 6.000. Tidak pandang payah, miskin, bikin pernyataan, sanksinya hukum 6.000. Itu namanya pajak tetap. Saya selesaikan dulu ya. Terus yang ketiga pajak degresif. Pajak degresif itu semakin tinggi nilai objek pajak. Paham maksud saya nilai objek pajak? Nilainya ya.
Contoh kalau gaji, saya gaji misalkan 3 juta, Pak Sugiono misalkan 4 juta, maka nilai objeknya lebih besar Pak Sugiono ya. Itu nilai objek. Semakin besar nilai objek, maka pajaknya semakin turun. Itu namanya degresif. Misal saya kena 2,5%, Pak Sugiono 2%. Yang keempat adalah tarif pajak progresif. Semakin tinggi nilai objek pajak, semakin tinggi tarif. Pertanyaan saya terakhir sebelum saya tutup. Tarif pajak satuannya apa? Tarif pajak satuannya persen. 10%, 2%, 2,5%, 5%. Itu namanya tarif pajak. Ingat-ingat ya. Terus subjek pajak itu bisa berupa orang, perorangan, bisa lembaga. Lembaga yang berbadan hukum, ya. Artinya yang sah secara hukum. Itu pembelajaran hari ini yang PTM di kelas 11 IPS 1 jam ke-78. Waktunya kurang, nanti kurangnya materi saya buatkan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.